Istirahat ya teleponnya. Oke. Maju aja Bapak Ibu. Biar Iya. lega loh, biar lega. Lega loh. Boleh Bisa saya, Bu? dibuktikan nih, meskipun nervous tapi sekarang sudah lega. Pak Prasojo. Firman atau Pak Prasojo? Biar nanti Pak saya Prasojo kayaknya, Bu. makan siangnya biar tenang, Bu. Oke. Ya, perekamannya berarti tadi Bu Yunis melakukan sendiri tadi ya, perekamannya. Ada Bu, ada. Ada ya, sudah ya. Ya. Oke, ya. Kemudian Pak Prasojo bisa rekam? Iya, Bu. Baik, saya mulai saja ya. Iya. Rekaman? Backup. Mungkin nanti di backup sekali bisa? Ya. Iya, Oh, bisa, sudah Bu. ada. Oh enggak, silakan Pak Prasojo. Oke. Kita mulai saja ya. Diingatkan, saya ini ngajar anak-anak SLB, Bapak Ibu. Jadi gasnya jangan terlalu besar. Takut saya soalnya. Oke. Baik. Baik, iya apa? Pulang ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? How are you today? Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, Baik, Pak. Pak. Bagus. Baik. Pinggang, Pak. Aduh, sakit pinggang. Iya, yang sakit nanti berobat ya. Oke. Jadi sebelum kita belajar ya, kita berdoa dulu ya. Biar apa? Berdoa itu biar apa ya? Biar amin. Biar amin, Biar pinter, ya, Pak. biar pinter. Tentu saja kita semua mempunyai Tuhan ya. Ya, oke, berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, ini sebelum masuk pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Mbak Mulyani. Iya, Pak. Hadir. Hadir. Coba nanti ulangi Bapak ya, kalau Bapak absen jawabannya present gitu ya. Hadirnya diganti present. Mbak Viani. Present, Pak. Bagus, ya sudah hadir semua ya. Iya. Bagaimana? Sudah siap belajar belum hari ini? Ya, Sudah Pak. Siapa yang belum sarapan tadi pagi? saya. Saya Pak. Ya, ya makan dulu dong. Gimana sih? Iya. Oke. Hari ini Bapak memiliki ini satu. Lihat nggak kalian ini? Ini apa ini? Pena, Bapak. Pensil. Bagus. Yang ini apa namanya? Satu buku. Buku, betul. Buku ya, bisa kalian ya. Terus mana lagi nih? Habis barang-barangnya nih. Yang di kepala, Pak. Yang di kepala. Iya, Bapak apa nih ya? Namanya ya? Yang halo-halo nih di kuping. Telepon, Pak. Telepon. Iya, bagus ya. Yang di mata juga, Bapak. Ini Pak, yang di mata itu. Oh, yang di mata. Mana ini kah? Yang di mata ini namanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Kacamata, Bapak. Kacamata. Bagus Glasses, sekali Pak. ya. Sunglasses. Mana kok barang Bapak habis semua ya? Bukan yang sepatu, Pak. Iya. Mana? Bapak punya tas tadi ya? Tas Bapak mana? Kalian bawa tas kan? Ke sekolah kan? Iya, bagus ya. Baik. Kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa ya? Belajar itu barang-barang, Pak. Oh iya, bagus ya. Ini, hari ini kita akan belajar, lihat di depan ya. Ini materinya dalam bahasa Inggris, tasnya akan mengenai things in the classroom. Ada yang tahu nggak artinya apa? Yuk.
Tas, Pak, tas. Ini loh yang bawah ini loh. Things in the classroom. Nggak tahu, Pak. Ah, betul. Nah, Shelby biasanya nggak tahu. Things in the classroom ini Bapak apa namanya? Bahasa Indonesia kan ya. Benda-benda yang ada di dalam kelas. Ya, jadi ini benda-benda yang ada di dalam kelas. Bagus. Nah, tadi kan Bapak sudah mencontohkan nih. Ada pulpen, ada buku, ada tas juga yang kalian bawa tuh setiap hari di kelas, di sekolah. Nah, di depan ini ada contoh-contoh benda yang ada di dalam kelas. Ya. Coba Bapak nanya dulu, yang lain diam ya. Bapak nanya ke Mbak Korwa. Siapa itu? Mbak, ini nomor 1 ini gambar apa ya Mbak ya? Gambar buku, Pak. Iya, bagus. Ya. Coba yang lainnya. Mbak Tahir, nomor 1 ini gambar apa? Halo. Mbak Tahir. Itu masih di mute Mbak Tahir? Iya. Iya. Gambar seperti gambar koper ya, Pak? Oh, nomor 1 koper ya. Iya, bagus. Iya. Coba yang lainnya. Kira-kira nomor 1 ini gambar apa nih ya? Nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia dulu, nggak apa-apa. Tas, Pak. Siapa tuh yang bilang Tas tas? sekolah. Oh, bagus. Ibu lagi. Mbak Diagnes. Iya, anak-anakku, dilihat ya. Walaupun ini mudah, tapi dilihat ke depan yuk. Ini nomor 1 ini adalah gambar tas, ya kan? Nah, ini ada tulisannya nih. TAS, dibilangnya tas. Nomor 2. Gambar apa? Halo? Gambar pulpen. Mana? Bagus, pulpen ya. Kayak linggis, Bapak. Bukan, ini bukan linggis. Mas Bukan. Firman. Obeng, Pak, Iya. obeng. Ayo, kelasnya ayo jangan keluar out of the box dong. Kembali ke kelas ya. Nih nomor 3 nih. Buku. Pulpen, Pak. Pasti kalian sudah tahu dengan Pulpen. buku ya. Nomor 4 ini gambar apa? Meja. Meja ya. Pak, Jangan boleh yang bertanya, Oh, ya Bapak? tempat tidur, Pak. siapa yang mau tanya tadi ya? Pak, boleh bertanya. Iya. Iya, Mbak. Bapak nomor 2 itu pulpen. Apa sama dengan pena? Oh iya. Coba yang Mbak Montolalu. Mbak Montolalu, pulpen sama pena sama enggak? Beda, Pak. Iya. Bedanya apa? Jangan bilang Beda tulisannya berarti, loh. Pak ya. Itu kalau pulpen pakai tinta ya, Pak? Oh iya. Ini ya anak-anak ya, pulpen yang sering kita lihat sehari-hari itu adalah namanya pulpen. Kalau pena itu biasanya dipakai untuk menandatangani hal-hal penting. Seperti Pak Bupati, ya kan? Itu biasanya pakai pena. Yang tintanya bagus tuh. Nah, Warnanya ya biru kan? ya, Pak? Iya, warna tintanya macem-macem ya. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Ini gambar kursi. Ingat-ingat ya. Ada tas, Buku. pulpen, buku, meja, dan kursi. Paham? Kursi. Pak, bangku itu, Pak, bangku. Oh iya. Boleh juga kursi, boleh juga bangku ya, tapi di sini kita menggunakan kursi ya. Semuanya harus paham ya. Kita menggunakan kursi. Bangku boleh saja, tapi saat ini kita menggunakan kursi. Lanjut. Nah, ini sebentar. Ini adalah Bapak nanya ke Mbak siapa ya? Mbak Desi. Kursi, Pak. Halo, Mbak Desi. Desi Sumilat. Ini gambar apa, Iya. Mbak Desi? Kursi, Pak.
Bagus, ya. Besok balik kelas ya. Ini, ayo coba lihat dulu ke depan. Ini gambar, apa namanya semuanya? Tas. Tas, ya. Jadi Tas. Mbak Desi ini gambar tas ya. Tadi kurang tepat tuh. Ini gambar tas. Ada yang tahu nggak sih tas itu what is this ya kan? Di atasnya ada judulnya nih. What is this? Artinya apa ini gitu kan? Ini adalah tas. Dalam bahasa Indonesia kita bilang tas. Tapi dalam bahasa Inggris disebutnya apa ya? Tas itu ya? Bag, Tahu, sir. Pak. Bag, Pak. Ah, ini dia. Bahasa Inggrisnya bag. Ya, ayo bareng-bareng sama Bapak yuk. Bag. Bag. Ya. Bag. Bag ya, bag itu tas. Warnanya kuning. Nanti kalau kalian lupa nih, kalau warnanya kuning begini, itu artinya tas. Ya. Sekali lagi, tas itu bahasa Inggrisnya bag. Oke. Mas Firman, ini apa tadi ya? Loh. Oh, persis ini. Halo? Mas Firman, ini gambar apa ya? Mas Oh Firman iya, ke lagi izin toilet. ya. Oke, anak-anak, ini gambar Pulpen. pulpen. Pulpen itu bahasa Inggrisnya apa yuk? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Ah, ini dia. Bahasa Inggrisnya tuh yang ada tulisan warna merah ini loh. Apa bacanya? Pen. Pen, Masya Allah, hebat semua anak-anak. Sebaca rupanya. Pen, iya bagus. Ini adalah pen. Ya, ulangi setelah Bapak yuk. Pen. Pen. Sekarang ke kalimat ya. This is pen. This is pen. Iya. Jadi pulpen itu bahasa Inggrisnya pen. Oke ya. Oke, kalian sudah dan lanjut. Karena kalian sudah tahu masing-masing bahasa Inggrisnya dan biasanya ada nama-namanya, ada warna-warnanya. Jadi, coba yuk kita lihat ke depan ini. Ada gambar buku. Buku itu untuk apa sih anak-anak? Fungsinya apa sih? Untuk apa sih buku itu? Baca, Coret-coret, Pak. Baca. Betul, untuk membaca, coret-coret juga betul ya, menulis betul ya. Buku tadi itu bahasa Inggrisnya apa ya, Mbak? Sebentar, Bapak nanya satu orang dulu ya. Mbak Gani. Lupa, Pak. Waduh, diingetin lagi ya siapa nih? Mbak yang belum, Mbak siapa ya? Mbak Yunis. Buku Ya, bahasa Pak. Inggrisnya apa tadi? Ingat nggak? Ini loh warnanya nih yang mirip-mirip begini. Huruf yang K ya, Pak. Kabuk, buk. Buku bahasa Inggrisnya book. Ya, book. Betul. Kalian masih inget nggak? Apa sih tadi yang kurang di sini nih? Kata apa sih? Huruf apa yang kurang nih? Huruf M. Adalah huruf M. M. Huruf K. Tadi ada yang bilang K ya? Iya. Rupanya huruf yang hilang adalah huruf K. Dilihat ya. Book. Jadi kalau ini ganti M jadinya boom. Kan bacanya boom. Kalau K itu book. Pas kan? Lanjut. Oke, ini gambar apa nih? Tas, ya. Tas tadi bahasa Inggrisnya warnanya kuning. Kalau kalian ingat warna kuning tadi, gimana tuh ucapannya? Bag. Bag, Bag. betul. Mbak Sumilat. Jadi, apa nih yang kurang nih? Huruf apa yang kurang? Huruf bag. B. Apa tuh? B, Bapak. B, betul. B ya. Tulisan B itu begini anak-anak ya. Nah, ini B-nya. Ya, bag. Oke.
Lanjut, yang terakhir anak-anak. Kita akan menggariskan ya namanya ke gambar bendanya yang dari kiri ke yang kanan ya. Coba yang pertama, yang paling atas ini tulisannya buku. Book ini yang warnanya ungu mungkin ya. Book ini yang warnanya ungu. Meja ini table warna biru. Coba yang atas yang buku. Coba Mbak Tahir, buku ini yang mana ya gambarnya ya, buku ya? Book ini book. Yang warna biru, Pak. Yang warna biru. Oh iya. Begini ya? Iya betul. Iya, Pak. Coba Mbak Clara Diagnes. Mbak Diagnes, ini nomor 2 table. Table tulisannya warna hijau, biru. Ya. Kira-kira yang mana nih table nih? Gambarnya yang mana nih? Coba ditunjuk. Yang ditarik. paling bawah, Pak. Yang paling bawah. Betul nggak yang lain? Betul, Pak. Betul, kita coba ya. Rupanya betul ya. Oke. Kalian sudah bisa ya semuanya ya. Dah. Habis itu Bapak akan memberikan ini kertas ya. Kertas ini nanti kalian tempel ya. Tentu saja nanti Bapak awasi kalian, Bapak dampingi, tempel ini ke bendanya. Contoh, ini pulpen, warna merah bahasa Inggrisnya pen. Jadi pulpen itu bahasa Inggrisnya pen. Ya, nanti kalian gunting, terus kalian tempel di bendanya. Hati-hati jangan sampai salah. Pulpen di tulisannya jangan kalian tempel di, contohnya di meja. Nah, itu salah ya. Pulpen ya ke pulpen. Mana tadi pulpen Bapak? Nih ya, pulpen ya ke sini nempelnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau salah dimarahin nggak, Pak? Ya, kalau salah tempel. kan kalau salah nggak apa-apa toh, kita kan belajar. Namanya juga sekolah. Nggak apa-apa kalau salah ya. Soalnya Firman suka gangguin saya kalau salah, Pak. Diledekin. Waduh. Iya. Kalau begitu besok Mbak Monotalu belajarnya harus serius di depan ya. Iya. Biar lebih serius. Nanti Mas Firmannya belajarnya di sana, di balik awan. Iya. Iya, Pak. Ini paham ya? Nanti kalian gunting gitu kan? Kalian lihat warnanya. Ingat nggak? Biasanya anak-anak tunagrahita itu warna dia, cocoknya dengan warna. Kalau hijau itu tadi kursi ya, chair. Nah, tempelkan di gunting dulu, baru tempel di kursi. Oke? Baik. Pak. Oke, dilakukan. Oke, baik, thank you. Oke, semuanya duduk ke tempat duduk masing-masing. Nah, hari ini kita sudah belajar apa? Yuk, Mbak Tahir, halo. Kita Iya, sudah Pak. belajar apa hari ini ya? Belajar benda-benda yang dibawa ke sekolah, Pak. Iya, bagus, benar-benar di sekolah ya. Yang lainnya, hari ini kita sudah belajar apa tadi? Bapak boleh? Bapak bukan barang dibawa ke sekolah, itu kan ada meja tadi, Pak. Oh iya. Oh iya, bagus sekali ya. Barang yang di dalam kelas, Bapak. Barang yang dalam Iya. kelas, betul ya. Nah ya Bapak, nama-nama benda. Oh iya, jangan berantem ya, semuanya sama ya. Nanti habis ini kalian berkelahi, dah. Nah, Ini yang benar Pak, yang benernya. betul, semuanya itu betul ya. Oh iya Bapak. Hebat Belajar. semuanya. Belajar Halo? pulpen Bapak. Iya, itu juga betul. Jadi semuanya anak-anak ini sudah betul semua. Ya, kalian sudah bagus. Hari ini belajar tentang benda-benda yang ada di dalam Bapak. kelas. Nah, itu jawab kan? Kelas. Yang Berarti benda-benda yang ada dalam kelas saja. Bangku, kursi, buku, tadi kan ada tas juga.
Baik, sampai sini ada mau tanyakan sebelum kita akhiri kelasnya. Boleh tempel di buku Bapak. Loh. Kalau Nempelnya boleh di buku Oh, Bapak. iya masuk ke nempelnya di buku kalian dibawa ya. ke sekolah. Gimana Mas Firman? Iya, sudah nggak ada pertanyaan ya. Nanti kalau nempel itu nempelnya di buku kalian masing-masing sesuai dengan namanya sama warnanya ya. Bahasa Inggris kalian sudah bagus ya. Nanti kita terus akan mempelajari bahasa Inggris ya, mengenai buku, pen, itu pulpen ya, dan teman-teman lainnya tadi. Minggu depan kita akan belajar materi yang sama ya, biar kalian tetap ingat dan terus menerus akan ingat ya, paham nggak? Terlambat. Iya, jangan terlambat besok. Kalau terlambat nanti iya rugi sendiri dong. Iya. Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, jangan lupa ini diingat-ingat materinya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bapak akhiri. Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, sudah Bu. Bagus. Alhamdulillah. Bagus sekali Pak Prasojo. Begitu tenang ya, Pak Prasojo ini nampaknya sudah sangat siap, tidak grogi, tidak nervous. Grogi Bu, dalam hati sebenarnya ya grogi, itu membahan dalam Grogi hati. ya. Bagus, Bu. Oke, ya. Silakan Pak Prasojo refleksi yang menurut Pak Prasojo yang sudah sesuai yang diharapkan, yang direncanakan itu apa saja. Nanti ada terus Pak Prasojo apa sih yang bisa ditingkatkan gitu ya untuk selanjutnya. Monggo Pak Prasojo. Iya, refleksinya yang perlu ditingkatkan itu menurut saya ini Bu. Yang bagus-bagus dulu no Pak. Oh, yang bagus-bagus dulu. Ya, iya menurut Bapak itu yang sudah oke, yang sudah berjalan sesuai yang diharapkan apa saja. Iya, saya rasa yang bagusnya anak-anaknya ini luar biasa Bu. Ini termasuk mudah saya mengajar anak-anak begini. Malah realnya harusnya ya itu yang bagusnya. Alur materinya saya kira saya sudah sesuai dengan indikator, alur indikatornya Bu. Ya. Cuman eksekusinya aja menurut saya yang masih perlu kedewasaan gitu Bu ya. Apa Pak? Bapak? Perlu penyikapan Bu, penyesuaian dari materi ke peserta didiknya. Kadang materi ketinggian mereka cuman lihat aja lolo gitu. Rupanya saya ketinggian. Pernah kapan hari saya begitu? Oke. Ya. Ada lagi barangkali Pak untuk apa yang perlu ditingkatkan? Ini perlu diperbaiki, tingkatkan ini supaya lebih bagus lagi. Yang perlu ditingkatkan mungkin menurut saya penggunaan. Supaya lebih bagus, tadi sudah bagus Pak ya, tapi yang mungkin supaya lebih bagus, lebih hebat lagi. Iya, menurut saya yang perlu ditingkatkan itu keseringan untuk mengucapkan bahasa Inggris di kelas. Jadi mereka akan lebih sering mendengar kata dalam bahasa Inggris yang diucapkan oleh gurunya, sehingga mereka bisa mengingat gitu. Gitu, Bu. Latihan pengucapan lebih sering lagi. Oke, ya. Nah, baik, silahkan dari Bapak Ibu yang lain masukan. Saya Ibu. Tadi sama, kalau misalnya sudah bagus, apa kira-kira yang bisa supaya lebih maksimal, lebih bagus lagi? Enggak, silahkan Bu Rahmawati. Ya, izin Bu. Oh iya. Bu. Jadi bagus ya Bu, overall bagus. Yang saya kagumi tadi Ibu adalah konsistensi pengajarannya Ibu. Dalam hal permainan warna tadi. Jadi di situ yang menurut saya kalau anak SLB itu sudah
masuk tingkatan HOTS ya Bu, karena mereka harus menggunakan kemampuan mengingat yang permainan warna tadi. Jadi di awal tadi Pak gurunya mengatakan ini diingat ya warnanya, kalau buku pakai warna apa ya di situ. Sampai ke belakang-belakang itu konsisten Ibu. Jadi itu yang membuat saya sangat menarik dan itu yang pertahankan Pak, kalau perlu ditingkatkan ya. Karena mungkin kegugupannya mungkin ya kan Pak Prasojo sudah biasa. Saya ini tidak tahu Bu sebentar kalau mencoba gugup apa tidak. Tapi yang saya kagumi tadi permainan konsistensinya dalam mengajar, dalam hal kemampuan mengingat tadi Bu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi strateginya tadi yang pertama kan menggunakan gambar ya. Ibu. Kemudian warna gitu ya. Baik dari warna bendanya maupun dari warna tulisannya. Betul. Itu ya. Nah, oke. Jadi kalau tadi back itu warnanya apa tadi? Biru, Bu. Biru misalnya. Merah, Kemudian kalau pen Kok nggak ingat? saya lupa juga. Gurunya juga nggak lupa. ya ini ya Kayaknya warna kuning. sini Pak Prasojo Bu. saya ya. Itu upaya untuk mengingat, jadi strateginya. Oke, very good. Bapak Ibu yang lainnya, monggo. Pak Prasojo penguasaan kelasnya juga sangat baik Bu, classroom manajemennya baik, begitu tenang, mengeksekusinya tenang gitu. Itu sih Bu. Oke, ini refleksi atau curhatan ini tadi? Enggak Bu. Saya kagum, padahal kan kalau anak-anak SLB biasanya lebih sulit diarahkan gitu ya Bu ya. Pak Prasojonya kelihatan begitu tenang gitu. Udah biasa tadi bilangnya, oh jangan berantem di kelas. Mungkin sering biasanya terjadi. itu berantem dulu Bu, berantem dulu selesai baru belajar lagi gitu. Jadi lama waktu dia gitu. berantem. Oke. Kalau sebenarnya Bu ya. Oke, ya, thank you Bu Yunis. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Ya. Sebelumnya ini Pak Prasojo, saya hanya ingin bertanya saja. Ini tadi Pak Prasojo menyampaikan mengajar SLB ya. Mungkin Bapak bisa sedikit mendeskripsikan muridnya Bapak itu seperti apa? Karena kita kan tahu ya kalau di SLB itu kan macam-macam ya. Iya betul. Nah ini yang seperti apa? Jadi apa ya, saya mengatakan apa sih Pak istilahnya kalau mereka itu misalnya ada siswa yang belum bisa ini, ada siswa yang belum bisa ini. Nah, kalau di tempat Pak Prasojo misalnya apa belum bisa ini atau ada ya apa ya, saya mengatakannya apa sih Pak kalau begitu? Saya tidak mau mengatakan ini sebuah kekurangan ya, bukan, tetapi kan macam-macam ya Pak ya, ada. Iya, macam-macam Bu. Apa sih Pak SLBA apa? Iya, tunagrahita Bu. Itu ya. Tunagrahita. Nah, kalau untuk tempatnya Pak Prasojo tunagrahita itu berarti yang apa ya? Yang intelektualnya di bawah rata-rata. Ya, oke. Itu ya, khusus di kelas. Iya, kalau saya ngajar. Bapak itu seperti itu ya karakteristik murid Bapak ya. Ada berapa Pak satu kelas muridnya? Siswa Bapak sebenarnya satu kelas ini realnya ada berapa? Sebenarnya dalam realnya Bu, kalau kenyataannya itu satu kelas itu dicampur Bu. Ada yang tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, autis bahkan. Wah, jadi kelasnya nggak kondusif Bu. Gitu kalau kenyataannya. Oh gitu. Nah berarti iya. Jadi bermacam-macam ya Pak ya. Kebutuhannya bermacam-macam. Kebutuhannya sangat bermacam-macam, bervariasi ya. Begitu juga ketika mengajar bahasa Inggris itu juga siswanya bermacam-macam kebutuhannya ya Pak ya. Iya betul Bu. Betul ya Pak. Ya, oke. Rata-rata berapa Pak jumlah siswanya? Kalau total semua mungkin ada 20-an mungkin Bu ya. Dalam satu kelas ya Pak? Iya, ya? dengan berbagai ketunaan. Oh.
Ya, oh, oke. Jadi lumayan banyak juga, lumayan bervariasi juga. Jadi tantangannya menjadi luar biasa juga ya, bervariasi juga, Bapak ya. Artinya kalau semisal tadi misalnya ada yang tunarungu gitu ya, ya itu kan berarti apa perlakuannya modelnya mestinya kan berbeda ketika ada tadi Bapak menyampaikan ada tunagrahita, ada tunadaksa. Mungkin kalau tunadaksa tidak terlalu banyak masalah, maksudnya tidak banyak terlalu kendala, kendala dalam belajar bahasa ya. Iya, betul Bu. Prasojo kalau dalam tunadaksa. Nah, yang mungkin yang perlu ada perhatian khusus tadi ketika siswa tunarungu misalnya karena perlu penekanan tadi Bapak mengajarkan pronunciation kan nampaknya tidak hanya vocab ya yang Bapak perkenalkan tapi juga pronunciation. Nah itu kalau muridnya bervariasi kebutuhannya tentu saja modelnya itu metodenya dan kegiatannya mestinya lebih bervariasi begitu ya Pak Prasojo. Nah, tapi tadi itu dikhususkan mungkin untuk siswa yang dengan tunagrahita. Oke. Nah, saya belum punya gambaran ya Pak seperti apa kemampuan mereka. Ya, mungkin saya bertanya lagi. Mereka sudah mengenal ya. Maksud saya kalau tas ini, misalnya ada apa namanya? Misalnya ini pulpen itu mereka sudah tahu ya Pak ya. Tahu pelafalannya tapi tulisannya nggak tahu mereka. Maksudnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia tahu mereka. Iya. Kalau ini pulpen. Pulpen, tapi kalau suruh nulis nggak tahu mereka gimana tulisannya. Oh pulpen. Iya. Jadi tapi mereka tahu ini pulpen gitu ya tahu, Pak Bu. ya. Halo, Bu. Ibunya Kayak gini Bu. Iya. Gangguan jaringan. Pulpen. Halo. Iya, tadi nge-freeze ibunya. Oh ya, maaf. Jadi ini sudah tahu ya, berarti mereka ini pulpen. Pulpen tahu Bu ya. Gitu ya. Sudah tahu dan bentuknya sudah tahu juga. Oke. Kemudian kebetulan ini tidak menarik ya karena warnanya putih ya. Ya, itu kan tidak menarik ya. Oke. Nah, sehingga maksud saya begini, mungkin tidak ini sebuah pertanyaan saja ya Pak ya, karena kondisi yang senyatanya kan Pak Prasojo yang tahu betul ya. Mungkin tidak, misalnya kalau mereka itu sebenarnya sudah tahu kalau ini pen, karena ini kan tujuannya adalah memperkenalkan objek ya, vocab lah ya, nama-nama benda itu dalam bahasa Inggris, termasuk juga mungkin nanti ada tambahan pengucapannya gitu ya. Is it possible misalnya ya, kalau mereka sudah tahu ini pulpen, nah langsung saja misalnya supaya tidak ada kebingungan, nah, kadang-kadang kan kebingungan kalau ini tulisannya pulpen, kemudian kok bahasa Inggrisnya pen, itu menjadi sebuah kebingungan gitu ya. Karena tujuan utamanya misalnya adalah untuk memperkenalkan vocab, nama-nama benda ini gitu kan Pak ya dalam bahasa Inggris. Is that possible if mungkin tidak kalau misalnya langsung saja Bapak memperkenalkan itu in English. Oh langsung aja Bu. Nah misalnya pen ya. Tapi tadi saya sudah suka sekali dengan saya ada gambar pen, kemudian apa namanya dikasih warna, tulisannya pun dikasih warna, itu amazing ya tadi ya, very interesting. So, nah, is that possible? Makanya saya tanyakan. Mungkin tidak. Apakah nanti ada kesulitan? Kok langsung saja Bapak, ya, kemudian menggunakan bahasa Indonesia, kemudian digunakan bahasa Inggris, gitu ya. You can try, ya. You can try later. Ya, you can try. Jadi directly saja. Misalnya ada gambar, tapi nanti gambarnya langsung dituliskan bahasa Inggrisnya, misalnya. Ya, nanti akan menghemat waktu juga. Oh, mereka tahu
bahwa now today kita belajar bahasa Inggris tentang nama-nama benda misalnya yang ada di kelas gitu. Ya, dan begini Bapak, mungkin satu lagi, whether it's possible, you can try later. You can do that, ya Bapak. Dan mereka bisa. Kemudian yang kedua, gambarnya tadi, gambarnya misalnya biasanya meja itu, ya, meja itu kan biasanya posisi kita bayangkan kelas ya Pak ya. Meja, kemudian kelas, di meja, kemudian belakangnya ada kursi, ya. Mungkin nanti mereka meletakkan tasnya di mana? Biasanya di atas meja atau ada tempat khusus misalnya ya di kelas mereka ya. Kelas itu biasanya meletakkan di meja atau di tempat khusus ya. Jadi pada prinsipnya gini, sehingga ini akan mempermudah mereka membayangkan karena situasi kelasnya saja saya bisa, kalau memang memungkinkan seperti di foto gitu loh Pak, ada gambar real gitu. Gambar real, terus real picture of their class, ya kan, of the classroom, and then put the name of the object, ya, mungkin tadi ada gambar tadi, terus di sebelahnya ditulisi gambar, tulisan teks, pencil dan seterusnya. Jadi they can imagine where biasanya meja, kursi itu berada di kelas. Terus tas itu biasanya ada di kelas, itu diposisikan di mana. Terus misalnya ada lagi apa ya, dustbin kali apa ya, biasanya ada di kelas ya, misalnya seperti itu. Tapi jangan terlalu banyak kan ya Pak, tetap semuanya tetap bisa. Nanti kalau terlalu banyak bingung juga ya. Intinya real picture I think will help. But you can try nanti Pak. Namanya juga ini kan konsep saja ya Pak, teori begitu ya, teorinya seperti itu. Tapi kan prakteknya nanti yang paling tahu adalah Pak Prasojo. Ya, tapi tadi sudah bagus sekali Pak Prasojo, Pak. Sangat memotivasi ya, sabar, pelan-pelan ya, satu-satu. Terus juga terus yang diperkenalkan itu tidak banyak, tapi bersam ya, karena memang mereka punya kebutuhan khusus, terutama mereka yang punya berhita. Lain kan, nanti tunadaksa maupun yang lainnya. Ya, tadi memang pengucapan tadi, I agree with you Bapak, latihan pengucapan, gitu ya, supaya mereka terbiasa mengucapkan. Itu saja sih Pak. Tapi yang lainnya overall top. Ini matur suwun sangat ya Bu. Itu Pak Prasojo. Iya, mungkin itu secara konsep ya Pak ya. Tapi you can try, and then we will see ya, seperti itu. Ya, karena kan memang yang paling tahu siapa siswanya itu ya Pak Prasojo kan ya, dengan karakteristik mereka seperti apa. Ngoten Bapak Ibu. Ya, ada mungkin yang ingin disampaikan lagi Pak Prasojo sebelum mantap Bu. Sampun sudah ya? Sudah Bu. Sudah? Mantap sekali. Oh iya Pak. Sudah mantap Pak. Mas Firman ya. Kalau menjadi seorang guru SLB itu memang makanya harus bijak seperti Pak Prasojo ini, bertutur kata yang lemah lembut, tidak keras-keras, supaya tidak takut siswanya. Itu sudah sangat sabar, sangat memotivasi, pelan-pelan, step by step ya, sudah dilampaui. Di sekolah sabar. Harus sabar. Mantap ya. Ya. Tidak ada lagi Pak Prasojo ingin disampaikan? Ya, saya kira nanti bisa coba Bu menggunakan real picture ini Bu. Insya Allah nanti dicoba menggunakan benda nyata. Iya. Gambar yang posisi yang sesungguhnya. Sesungguhnya gitu. Ya Bu. Sesungguhnya kelas gitu ya. Ya entah nanti gambarnya real picture atau dibuat gambar. Monggo nanti secara teknis silahkan Prasojo. Begitu Bapak Ibu, untuk sesi pertama ini saya rasa cukup ya.